Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik ya. Nah, ada yang tahu nggak sekarang kita udah masuk ke dalam materi apa? Belum tahu Bu. Oke, belum ya. Nah, jadi sekarang kita sudah masuk ke dalam materi hidrolisis garam. Sebelumnya pernah dengar belum hidrolisis garam itu apa? Pernah? Pernah dengar, ada yang tahu nggak? Belum. Oh, cuman pernah dengar tapi belum tahu ya. Oke. Hidrolisis garam itu berasal dari kata hidro yang berarti air dan lisis yang berarti peruraian. Maka dapat didefinisikan bahwa hidrolisis garam adalah reaksi peruraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini, kita mempunyai tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam materi hidrolisis garam. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian dari hidrolisis garam dan jenis-jenis garam yang terhidrolisis dalam air. Yang kedua, siswa mampu menuliskan reaksi-reaksi garam yang terhidrolisis. Nah, tadi itu kan udah dijelasin tuh definisi dari hidrolisis garam. Nah, hidrolisis garam ini memiliki beberapa sifat dan karakteristik. Yang pertama, dia itu menghasilkan asam dan basa pembentukan garam. Yang kedua, kation dan anion dari basa-basa kuat itu tidak dapat terhidrolisis karena terionisasi sempurna. Yang ketiga, garam tidak terhidrolisis jika tidak ada kation maupun anion yang bereaksi. Yang keempat, garam terhidrolisis sebagian jika salah satu kation atau anion bereaksi. Dan yang terakhir, garam terhidrolisis sempurna jika kation dan anion itu bereaksi. Nah, itu buat pengertian atau definisi dari hidrolisis garam dan karakteristik maupun sifat-sifatnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam reaksi hidrolisis garam. Nah, di sini bila asam kuat dan basa kuat, maka contohnya bisa kita tuliskan seperti NaCl. NaCl menjadi Na positif dan Cl-. Na di sini bersifat sebagai basa kuat dan Cl- di sini bersifat sebagai asam kuat. Selanjutnya pada asam kuat dan basa lemah, contohnya NH4Cl menjadi NH4 positif ditambah Cl-. NH4 di sini sebagai basa lemah dan Cl- di sini sebagai asam kuat. Selanjutnya pada asam lemah dan basa kuat, contohnya seperti CH3COONa. CH3COO- di sini menjadi asam lemah dan Na+ di sini menjadi basa. Selanjutnya di sini hidrolisis garam itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama hidrolisis garam sebagian atau hidrolisis parsial. Yang kedua hidrolisis garam total atau sempurna. Di sini hidrolisis garam parsial itu adalah sebagian reaksi garam dengan air di mana yang bisa bereaksi hanya anion saja atau kation saja, yaitu garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat atau basa kuat dan asam lemah. Nah, yang untuk hidrolisis garam total atau sempurna di situ adalah maksudnya hidrolisis yang dimana air dapat terhidrolisis dengan anion dan kation, atau semua kation dan anion dapat terhidrolisis secara sempurna terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Nah, di sini garam yang bersifat dari asam lemah dan basa kuat dalam air akan mengalami hidrolisis sebagian. Komponen garam, anion, asam lemah mengalami hidrolisis menghasilkan sebuah ion OH- dan itu pH-nya itu lebih dari 7 sehingga larutan garam bersifat basa. Nah, contohnya itu seperti CH3CONa, KCN, CaS, dan sebagainya. Reaksi ionisasinya, untuk reaksi ionisasinya tadi CH3COOK menjadi K ditambah CH3COO-. Untuk reaksi hidrolisisnya CH3COO- ditambah H2O menjadi CH3COOH ditambah OH-. Ini bersifat basa. Untuk lebih jelasnya atau lebih paham dalam materi hidrolisis garam, kita masuk ke dalam contoh soal ya. Ibu akan tuliskan soalnya. Oke, berikut adalah contoh soalnya. Jika 50 ml larutan KOH 0,5 m dicampurkan dengan 50 ml larutan CH3COOH 0,5 m,
Maka hitunglah pH campuran yang terjadi. Diketahui Ka-nya sama dengan 10-6. Ada yang bisa jawab pertanyaan dari Ibu? Saya Bu ingin mencoba ke depan. Oke, baik. Silakan Septia Anggarela. Jadi 0, 5, terus 25 juga 0 milimol. Nah ini di strip. Nah di sini 25 milimol, di sini juga 25 milimol. Nah jadi strip 5 jadi turun 25. Di sini juga turun 25. pOH-nya berarti 0,9 10 ml sama dengan 5 log 5, terus pH-nya itu 14 min 5 log 5 terus 9 tambah log 5. Mungkin seperti ini. Segitu aja dari saya. Nah, oke, ini jawaban dari Septia tadi sudah benar ya, sudah sesuai 25 mili, 25 ini hasilnya segini. Nah, untuk yang lain buat mengasah pengetahuan tentang hidrolisis garam, Ibu kasih tugas ya, silahkan dikerjakan halaman 79 di buku paketnya. Nah, sekarang sekian dulu materi yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.